Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada kesempatan ini. Untuk materi guiding kita akan membahas mengenai tugas pemandu wisata. Tapi sebelum kita membahas, bagaimana kabar kalian? Baik, sehat? Oke, tentu ya kalian baik dan sehat. Oke, sekarang kita mari membahas mengenai tugas pemandu wisata. Apa sih tugas pemandu wisata itu? Nah, sebelum tahu tugasnya, mari kita melakukan definisi dulu. Definisi dari seorang pramuwisata atau guide. Pramuwisata atau guide adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, petunjuk tentang objek wisata, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan. Nah, sebelum kita bicara mengenai tugas pramuwisata, kita harus tahu dulu dasar pramuwisata itu apa sih? Jadi, yang namanya dasar pramuwisata itu adalah 1. Kemampuan melayani orang lain. 2. Kemampuan memanage beberapa fungsi sekaligus. Melayani orang lain maksudnya apa? Melayani orang lain berarti tidak semua orang dapat menjadi manajer yang baik sekaligus melayani dengan baik. Seorang pramuwisata yang baik harus mampu melakukan keduanya secara bersamaan. Pelayanan pramuwisata seperti apa sih? Bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada bangsa, kepada perusahaan, kemudian keramah tamahan, profesional dalam bentuk dinas, loyalty ke wisatawan, yang pasti juga loyal kepada perusahaan. Ya, karena kalau kita loyal, perusahaan akan menilai bahwa kita adalah orang yang baik dan dia akan menggunakan kita lagi. Kemudian melaksanakan prosedur atau teknik pemanduan dengan baik dan benar. Nah, kalau mengenai kemampuan memanage beberapa fungsi, apa sih yang harus dimanage oleh seorang pramuwisata? Dia harus bisa memanajemenkan itinerary dan rute. 2. Memanajemen waktu. 3. Memanajemen teamwork. 4. Memanajemen perubahan. Dan 5. Memanajemen pengendalian stres. Perubahan apa sih? Perubahan kalau tiba-tiba dalam suatu tour itu ada hal yang tidak bisa kita kunjungin, misalnya objek. Kita harus cari alternatifnya apa. Ya. Nah, dalam memanage itu artinya kita melakukan planning, organizing, the right thing, and controlling serta coordinating. Coordinating dulu baru kita bicara controlling. Ya. Oke. Mari sekarang kita membahas mengenai tugas pramuwisata. Nah, tugas pramuwisata pertama adalah to conduct atau to direct. Artinya apa? Seorang pramuwisata dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan perjalanan wisatawan bagi wisatawan yang ditangani berdasarkan program perjalanan atau itinerary yang telah ditetapkan. Itu artinya to connect atau direct ya. Nah, yang kedua to point out. To point out itu apa? Yaitu menunjukkan dan mengantarkan wisatawan ke objek-objek dan daya tarik wisata yang dikehendaki. Itu pun harus sesuai dengan itinerary. Kemudian ketiga ini harusnya to inform ya, bukan to point out tapi to inform. To inform yaitu memberikan informasi dan penjelasan mengenai objek dan daya tarik wisata yang dikunjungi. Apakah informasinya dapat bersejarah, budaya, dan informasi lainnya. Nah, yang keempat, first aid artinya pertolongan pertama. Jadi, apabila terjadi sesuatu terhadap wisatawan, kamu bisa melakukan tindakan yang dibutuhkan. Ya, misalnya tiba-tiba ada wisatawan yang mengeluh. Misalnya ya, seandainya wisatawan itu sakit dalam perjalanan misalnya, katakanlah apa gitu ya, tanyakan dulu apa yang bersangkutan membawa atau harus minum obat tertentu kalau misalnya dia kondisinya kelihatan kurang baik gitu ya. Kemudian kita harus memberi pertolongan pertama semampunya. Oke. Nah, dan yang pasti juga kita harus punya P3K, pertolongan pertama ya. Kita ada kotaknya, itu pasti harus kita bawa ya. Oke, selanjutnya
Kalau kita bisa memberikan good service, berarti kita adalah good guide. Ya nak ya. Jadi service yang diberi service itu adalah indikator dari keberhasilan kita. Nah, saya rasa sekian dulu untuk paparan saya. Nanti kita bisa lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kalau memang bisa sih kita akan lebih panjang lagi ya nak ya. Kita lihat situasi dan kondisi yang ada. Tapi yang pasti sebenarnya saya ingin sekali bisa bertatap muka dengan kalian. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa Zoom kalau memang kalian tidak keberatan. Dan ataupun kalau kalian ada sesuatu yang harus dibicarakan atau ada yang mau dikonsultasikan, kamu bisa aja WA saya atau email. Oke nak? Saya rasa sekian dan terima kasih.